Salam, Bapak Ibu, saudara kami, adik-adik kami yang terkasih dalam nama Yesus. Apa kabar semua? Semua baik ya? Kita akan masuk dalam penyembah kita kepada Tuhan. Kau berikan kesempatan. Siapkan hati kita dengan kasih dan cinta kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani. Bersyukurlah panggilan yang termanis dari Tuhan. Kau berikan kesempatan. Masuk dalam doa kita mulai ibadah kita. Bapa di surga yang kami muliakan dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di hari minggu ini Tuhan, Engkau memberikan waktu kepada kami kembali Tuhan berkumpul di gereja-Mu ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan Yesus, mempersembahkan hidup kami Tuhan, untuk melayani Engkau Yesus. Tuhan, inilah kami Bapa, hamba-hamba-Mu bersama seluruh jemaat Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan untuk menyembah Kau. Urapi setiap kami Tuhan, kuduskan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Ini doa kami Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu dan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Karena Kau memberikan kesempatan manis kepada kami untuk kembali melayani Kau Tuhan. Karena di dalam kasih-Mu kami beroleh keselamatan Tuhan, sehingga kami melayani Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan penyembah kita. Kau berikan kesempatan kita naikkan dari awal. Silakan duduk saudara yang terkasih Bapak Ibu. Kau berikan ku iman
sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku jatuh ya Tuhan, meskipun ku jatuh bersama-sama kita katakan, meskipun ku jatuh ya Tuhan berulang kali, untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Sampai ku jadi Tuhan sempurna seperti-Mu, jadi sempurna seperti-Mu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur buat panggilannya kepada kita. Mari bersyukur Dia memberikan kesempatan kepada kita. Kita bisa melayaninya walaupun kita jatuh berulang kali. Itu karena kasih-Nya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat panggilan yang terindah yang Kau berikan, panggilan yang mulia yang Kau berikan kepada kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat pemakaian-Mu. Terima kasih buat betapa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur
saudara, mari berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan seluruh jiwamu mengasihi Tuhan. Berikan seluruh kekuatanmu untuk melayani Tuhan. Panggilan yang mulia Dia percayakan kepada kita, saudara. Panggilan yang terindah yang harus kita jaga, yang harus kita jaga seumur hidup kita. Kita pegang Yesus seumur hidup kita. Kita pegang salib itu seumur hidup kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur, puji Dia yang telah memanggil hidupmu, melayaninya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Mari berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita hanya milik Tuhan. Hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Mari kita naikkan pujian kita, nyanyian kita. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku Tuhan.
ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku semuanya atas dirimu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Bersama-sama katakan semua yang terjadi ya Tuhan di dalam hidupku. Semuanya Tuhan, semuanya dirimu. Semuanya Tuhan, semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari hanya melodi piano saja sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mari renungkan kasih Tuhan sepanjang hidupmu. Berapa banyak cintanya yang diberikan kepada kita. Berapa banyak pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita patut bersyukur dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Hidupmu bukan milikmu, hidupmu hanya milik Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Haleluya. Kita katakan dari awal, dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan semua yang terjadi di dalam hidupku. Semuanya Tuhan, semuanya dirimu. Semuanya indah Tuhan, semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi ya Tuhan, yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas dirimu. Semuanya Tuhan, semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu ya Tuhan, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Haleluya, berikan pujian kepada Tuhan, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hidup kita bukan milik kita lagi, saudara yang terkasih. Hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Karena Dia telah mati bagi kita untuk menyelamatkan semua kita. Mari kita bersyukur, kita nyanyikan pujian kita, Yesus baik bagiku. Dia mati. Mari kita beri tepuk tangan, bergembira. Bagi saudara yang bisa melompat, silakan melompat. Yang sudah mudi melompat bagi Tuhan. Beri tepuk tangan. Kita puji Dia dengan seluruh kekuatan kita. Dia mati bagiku.
Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Bahasa Inggris saja tahu. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Percaya berdoa bagi kita. Haleluya, kita semangat. Kita lanjutkan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita terus bangkit berdiri, saudara kasih. Mari bertepuk tangan, bertepuk tangan kita puji Tuhan. Ya. Bagi yang pandai menari, silakan menari untuk Tuhan. Silakan. Bagi yang pandai jogging silakan untuk Tuhan, bertepuk tangan. Kakiku melewat pagiku, sebab rahmat-Mu
baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah nafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat padamu, sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kiranya melodi yang memuji Tuhan. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat padamu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Silakan duduk, saudara terkasih. Tuhan memberkati. Kita siapkan hati kita untuk diisi firman Tuhan. Berikan hati kita, jiwa kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, firman yang melepaskan kita, firman yang memberikan kekuatan kepada kita, yang menyelamatkan kita. Oleh darah Yesus kita telah ditebus dan diperdamaikan dengan Allah. Bersyukurlah atas keselamatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Bukan dengan barang panah Tuhan, tapi dengan darah Tuhan. Engkau mati untuk kami di kayu salib Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bukan barang panah, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada dan jelas, bukan dengan emas perak ya Tuhan, bukan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih ya Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbananku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
hidup ini ku letakkan pada mesbah ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Biarlah melodi piano mengiringi renungan kita, betapa dalamnya cinta Tuhan bagi kita, sehingga Dia mengorbankan putranya Yesus Kristus untuk mati bagi saudara dan saya, mencurahkan darahnya, dipaku di kayu salib, berlumuran darah hanya untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Bukan dengan darah panah ya Tuhan, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal Tuhan, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah ya Tuhan, dan celah bukan dengan emas perak ya Tuhan, bukan dengan emas perak. Kau menebus hidupku Tuhan, oleh segenap kasih-Mu Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib, pengorbanan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan dan tak berarti lagi hidup di pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Bersama-sama kita akan katakan, Ku telah mati dan Tuhan, kami serahkan waktu dan tempat podium kepada Bapak Pendeta Gembala Sidang. Hidup ini
bagaimana menghormati dan merespon firman Tuhan. Hari ini kita ingin belajar tentang bagaimana cara menghormati bahkan merespon firman Tuhan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana pendapat Anda tentang firman Tuhan ketika saudara mendengar. Saya tidak tahu bagaimana tanggapan saudara mengenai firman Tuhan ketika saudara mendengar. Saya juga tidak tahu persis bagaimana pendapat, cara kita menghormati, cara kita merespon firman Tuhan masing-masing. Tapi hari ini saya ingin saudara, kita semua yang ada di tempat ini menghormati bahkan merespon firman Tuhan dengan baik. Nah, saudaraku, ada seorang yang bernama Elia. Elia ini adalah seorang nabi. Alkitab mencatat Nabi Elia ini adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya belum pernah temukan nabi seperti Elia dalam Alkitab. Memang berbeda-beda Tuhan pakai seseorangnya. Tetapi khusus kepada Elia, saudaraku, Elia, dia pernah berkata bahwa hujan tidak akan turun sebelum aku mengatakannya. Ini adalah suatu perkataan yang profetik, saudara. Hujan tidak akan pernah turun sebelum aku mengatakannya. Dan kalau saya katakan hujan itu turun, dan hujan itu akan turun. Kalau saya katakan hujan itu tidak turun, maka hujan itu tidak akan pernah turun. Dan saudara mungkin sudah banyak tahu tentang cerita ini. Saya ingin saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, yang di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 dan 2 Raja-Raja pasal 2, saudara baca di sana, kita akan melihat saudara bagaimana Elisa sebagai pembantu, sebagai pendukung, sebagai penolong, sebagai teman dari Elia. Sedikit saya bercerita tentang Elia. Elia hidup di zaman Raja Ahab yang sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Raja Ahab ini adalah raja yang paling jahat dibanding dengan raja-raja sebelum dia, saudara. Raja-raja sebelum dia dibanding dengan Ahab. Ahab ini adalah salah satu raja yang paling buruk dalam zamannya. Dan di zaman itulah Elia ada, saudara. Saudaraku, firman Tuhan datang kepada Elia. Kemudian ketika firman Tuhan datang kepada Elia, secara singkat saya boleh katakan, saudara, maka berkuasalah Tuhan kepada Elia. Dan ketika Tuhan berkuasa kepada Elia, saudara, dengar baik-baik. Di zaman itu ketika Elia berkata, hujan tidak akan pernah turun sebelum saya mengatakannya turun. Dan ketika zaman itu hujan benar-benar tidak turun. Dan karena hujan tidak turun, sudah terjadilah musim kemarau. Itu sudah wajar. Itu hukum alam ya. Kalau hujan tidak turun, maka yang mengikuti adalah musim kemarau. Dan ketika musim kemarau, saudara, terjadi, saya boleh katakan mungkin hari ini adalah musim kemarau juga bagi setiap orang ya. Semua ekonomi ini, saudara, anjlok, saudara. PKH sudah terjadi di mana-mana. Kalau ada teman seringkali berkata, aduh sepi kali penumpangnya, selalu mengeluh. Saya bilang, kau tidak usah mengeluh.
Karena semua orang pasti mengeluh sekarang. Semua orang pasti mengeluh. Tukang becak mengeluh, yang jualan pulsa mengeluh, bahkan pegawai negeri pun mengeluh. Saya katakan kepadanya, kalau kau mengeluh terus, bagaimana orang lain juga mengeluh? Kalau kau berkata sepi, bagaimana dengan orang lain? Saya katakan saudaraku, ini zamannya. Saya yakin ya, mungkin terlalu lama saudara mendengar khotbah tentang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mungkin sudah terlalu sering mungkin saudara dengar khotbah itu. Berkat yang berlimpah-limpah, sampai berlimpah, sampai tumpah berkatnya. Saudaraku, Yesus mengajarkan doa itu, saudara. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Saya belum pernah menemukan ayat satu pun Yesus berkata begini, berkati kami berlimpah-limpah. Belum saya temukan. Saya tidak tahu ayat itu dari mana. Di zaman perjanjian baru setelah Yesus datang, saya belum pernah temukan ayat Yesus mengajarkan berkat berlimpah-limpah. Tapi Yesus hanya mengajarkan berkat itu secukupnya. Makanya kalau zaman ini saudara merasa ini adalah waktu-waktu kekeringan, belajarlah apa adanya. Belajarlah mencukupi apa adanya. Apa yang ada padamu, nikmati itu. Apa yang Tuhan berikan kepadamu, apa adanya, berkati. Ketika zaman itu musim kering terjadi, saudaraku, saya tahu Tuhan tahu caranya memelihara orang yang berharap kepadanya. Ketika zaman itu musim kering, saudara, tidak ada hujan yang datang, maka tumbuh-tumbuhan pun, saudara, kering. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Tuhan berkata, pergilah ke sungai Kerit. Kau tinggallah di sana. Kau boleh minum dari sungai itu. Dan Tuhan berfirman kepadanya, aku akan memerintahkan burung untuk mengantar makanan ke sana. Saudaraku, di masa kelaparan itu, saudara, di masa kekeringan itu, di masa tidak ada buah, Tuhan tahu memelihara orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Tuhan tahu memelihara setiap orang yang berharap kepadanya. Mungkin perasaanmu terganggu, mungkin pikiranmu terganggu. Siapa yang tidak terganggu hari-hari ini dengan keadaan bangsa kita akhir-akhir ini, saudara? Siapa yang tidak terganggu? Semua orang terganggu. Tapi percayalah, Tuhan tahu cara memelihara orang yang berharap kepadanya. Tuhan tahu cara memberikan makanan kepada orang yang berharap kepadanya. Tuhan tahu cara memberi kepada setiap orang yang tidak pernah meninggalkan dia. Makanya saudaraku, saudara, bulan 8 ini kontraknya habis. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah Allah yang paling tahu persis. Saya tahu kita ini bukan orang-orang yang mampu, saya tahu. Bukan orang-orang yang mampu. Saya tahu Ibu Rahel, Bapak dulu kerja, tapi tidak dikategorikan orang yang sangat mampu juga. Pasti banyak pikirannya. Ada yang kuliah, ada yang SMA, mau makan ini, besok mau. Semua kita, saya yakin,
Tapi ingatlah baik-baik, di dalam masa-masa yang sukar, saudara, di dalam masa-masa yang sulit, Tuhan tahu cara memelihara orang yang berharap. Dan Elia menerima itu dari Tuhan. Elia mendapatkan semuanya itu dari Tuhan. Dan ketika Elia mendapatkan semuanya itu dari Tuhan, Elisa, orang yang bersama-sama dengan dia menghargai dan menghormati apa yang Elia miliki dari Tuhan. Elisa yang setiap hari bersama-sama dengan Elia, dia menghargai firman yang datang kepada Elia. Elisa ini sangat menghormati, dia merespon apa yang dialami oleh Elia. Hingga suatu hari, singkat cerita saudara, Elia berkata kepada Elisa, Elisa tinggallah, jangan engkau ikut saya lagi. Tuhan memanggil saya ke Samaria. Kata Elia, saudaraku, Elisa berkata, demi Tuhanku dan demi dirimu, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, kata Elisa kepada Elia. Saudaraku, saya akan bercerita kepada Anda tentang bagaimana seseorang merespon firman Tuhan. Bagaimana seseorang itu menghormati firman Tuhan. Saudaraku, untuk kedua kalinya Elia berkata kepada Elisa, itu ada di dua raja-raja, dua raja-raja. Kemudian Elia berkata kepada Elisa, Elisa, tinggal, jangan ikutlah dengan saya. Saudaraku, Elisa berkata kepada Elia, demi Tuhan dan demi engkau dan demi dirimu, aku tidak akan pernah meninggalkan. Sudah dua kali. Ketiga kali Elisa juga berkata, Elia berkata kepada Elisa, Elisa, tinggallah di sini. Allah memerintahkan saya pergi ke Sungai Yordan. Elisa berkata, demi Tuhan dan demi diri, saya tidak akan pernah meninggalkan. Kemudian nabi-nabi yang lain mulai mendekati Elisa dan berkata kepada Elisa, Elisa, sudah cukup, kau boleh beristirahat. Tinggallah di sini, kau tidak usah ikut dengan Elia. Kau tidak usah ikut dengan Elia. Kemudian Elia tidak mau mendengarkan nabi-nabi yang lain. Kemudian Elisa berkata, demi Tuhan dan demi dirimu, Elia, aku tidak akan meninggalkan. Saudaraku, apa yang terjadi, saudara? Dengan setia Elisa mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Saya tahu Elisa pada waktu itu pernah berkata kepada Elia, jikalau mungkin bisa, aku meminta pengurapan itu 2 kali lipat dari yang kau miliki. Elia berkata kepada Elisa, kau akan memilikinya kalau kau melihat aku berangkat ke surga. Saudaraku, Elisa, dia ingin mendapatkan warisan dari Elia. Dan untuk mendapatkan warisan itu, saudara, selama hidupnya Elisa selalu menghormati Elia. Elisa selalu bersama-sama dengan Elia ini. Dia selalu menghormati Elia dan firman Tuhan yang datang kepada Elia. Saudaraku, warisan yang Anda dapat dan yang saya dapat dari Tuhan itu berawal dari penghormatan. Yakin dan percaya, warisan yang saudara dapat dari Tuhan itu dimulai dari mana kau bisa menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan. Saya ingin saudara kita
belajar dari Abraham. Saudaraku, Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, engkau akan memiliki keturunan. Saudaraku, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, lihatlah bintang-bintang di langit. Kalau engkau bisa menghitungnya, sebesar itulah keturunanmu. Saudaraku, dengar ini baik-baik yang masih belum menikah, yang sudah berumur, saudaraku ya. Tuhan berkata kepada Abraham, engkau akan memiliki keturunan yang banyak. Bahkan sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit, demikianlah keturunanmu. Firman itu datang kepada Abraham. Dan saudara, Alkitab mencatat Abraham hanya memiliki satu anak, yang namanya siapa? Ishak. Itulah anak perjanjian. Saya tidak membahas tentang anaknya yang lain, saudara. Tetapi saya akan membahas tentang Ishak, anak perjanjian. Saudaraku, Ishak memegang firman Tuhan yang datang kepada orang tuanya. Dia menjaga firman Tuhan itu, dia menghargai firman itu yang datang kepada orang tuanya, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat Ishak hanya mempunyai 2 orang anak, saudara. Ishak ini mempunyai 2 orang anak. Saudaraku, firman Tuhan berkata kepada Abraham, sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Abraham bisa saja berkata, Tuhan, aku sudah tua. Engkau berkata seperti bintang di langit, seperti pasir, banyaknya. Bagaimana mungkin? Tapi dengar baik-baik, saudara. Dia menjaga firman Tuhan, dia merespon firman Tuhan itu dengan baik. Dan saudara, maka Ishak pun ada. Ishak juga merespon firman Tuhan yang datang kepada bapaknya baik-baik. Maka Ishak pun mempunyai 2 orang anak. Yakub merespon firman Tuhan itu dengan baik yang datang kepada nenek moyangnya. Maka Yakub pun mempunyai keturunan 12 orang. Saudara, dan sampai hari ini, sampai saat ini, saudara dan saya ditulis, kita ini adalah anak-anaknya Abraham. Penghormatan kepada firman Tuhan. Apa yang dialami oleh Ishak, apa yang dialami oleh Yakub, apa yang dialami oleh manusia keturunannya sampai hari ini, itu berawal dari penghormatan. Itu berawal dari menghargai firman Tuhan. Itu berawal bagaimana setiap yang percaya menghormati firman. Saudaraku, warisan itu dimulai dari penghormatan. Yakin dan percaya. Ketika engkau menginginkan sesuatu dari Tuhan, ketika engkau ingin memiliki sesuatu dari Tuhan, yang ingin Tuhan wariskan kepadamu, yang ingin Tuhan berikan kepadamu, saya yakin dan percaya kau akan menghormati firman Tuhan. Kau akan menghargai Tuhan. Dan ketika kau menghargai Tuhan, saudara, warisan itu akan saudara dapatkan. Saudaraku, Matius pasal yang ke-8. Coba kita buka dulu ayat ini sekali. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Coba Matius pasal ke-8 ayat yang ke-5. Saudaraku, ini peristiwa ada seorang tentara, seorang perwira datang kepada Yesus. Dia berkata, Tuhan, ada orang sakit di rumah saya. Saya bacakan, saudara. Setelah Yesus turun dari bukit,
orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit. Oh bukan, saudara. Ayat yang 5 sudah ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Saudaraku, seorang perwira datang kepada Yesus dan berkata bahwa hambanya sedang terbaring sakit. Dengar baik-baik, saya ingin saudara kita belajar bagaimana seorang merespon firman Tuhan. Yesus berkata, aku akan datang. Saya ingin bertanya kepada Anda, Yesus datang apa tidak? Pada saat itu Yesus datang gak ke rumahnya apa tidak? Alkitab menulis Yesus tidak datang ke rumahnya. Tapi saya tidak menemukan ayat ketika Yesus tidak datang ke rumahnya, maka kecewalah perwira. Saudaraku, saya banyak menemukan orang kecewa. Kenapa? Mungkin saudara, Pak Pendeta, istri saya sakit, anak saya sakit. Biasanya seorang pendeta akan berkata, oh iya, mari Bu, ayo kita ke rumah ibu, kita akan doakan, saya akan doakan. Sama seperti perwira itu, saudara, datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Yesus menjawab, ya, saya akan datang, katanya. Tapi Yesus tidak datang. Yesus tidak datang. Tapi kebanyakan ya, kalau orang-orang percaya, kalau ada orang sakit di rumahnya atau di rumah sakit dan orang-orang percaya diundang, saudara, dan atau hamba Tuhan diundang, dan kalau hamba Tuhan ini tidak datang, biasanya kebanyakan orang percaya itu akan kecewa. Mereka akan selalu kecewa. Aku rajin di sana beribadah, aku taat beribadah di sana, tetapi kenapa hamba Tuhan ini tidak datang? Kenapa mereka tidak datang mendoakan orang sakit? Nah, saudaraku, merespon firman. Nah, saudaraku, ketika seseorang merespon firman Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara, apa yang diinginkan, apa yang dirindukannya selama hidupnya, dia pasti dapatkan dari Tuhan. Ketika perwira ini datang dan Tuhan berkata, mari, saya akan datang dan saya akan menyembuhkannya. Alkitab menulis Yesus memang benar-benar tidak datang. Perwira ini hanya berkata, Tuhan, saya tidak layak menjauh engkau di rumahku. Mari ucapkan saja sepatah kata. Maka Alkitab berkata, Alkitab menulis, terkaget-kagetlah katanya Yesus. Heranlah Yesus dengan iman seseorang ini. Yesus berkata, aku belum pernah menemukan iman sebesar ini walaupun di antara bangsa Israel. Saudaraku, ketika perwira ini merespon perkataan Yesus dengan baik, maka perwira ini mendapatkan apa yang diinginkan. Saudaraku, dengarkan saya baik-baik. Perhatian Anda ke saya aja. Perhatian kita ke saya saja. Saudaraku, kalau setiap orang percaya merespon firman Tuhan itu dengan baik, apa yang akan terjadi? Kalau setiap orang percaya merespon firman Tuhan itu dengan baik, apa yang akan terjadi? Kalau Anda mendengarkan firman Tuhan ketika itu
Yesus pernah berkata, jangan engkau memikirkan apa yang akan kau minum, apa yang kau ingin kau pakai, apa yang ingin kamu makan. Bukankah hal-hal yang seperti itu juga dipikirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Bukankah orang-orang yang seperti itu juga memikirkan hal yang sama, saudara? Orang-orang jahat pun memikirkan hal seperti itu, saudara. Apa yang dia akan makan, apa yang akan dia pakai, apa yang akan dia minum, dia memikirkannya tiap hari. Mau makan apa besok? Mau ngapain besok? Uang tidak ada. Bagaimana ini? Tapi saya percaya kalau Anda merespon firman Tuhan dengan baik, seperti perwira ini merespon firman Tuhan dengan baik, saudara akan miliki apa yang saudara rindukan. Saudaraku, jikalau seandainya setiap orang percaya seperti tentara ini, ketika mereka merespon firman Tuhan, menghormati firman Tuhan dengan baik, saya yakin, saudara, saya percaya apa yang saudara rindukan, apa yang kita rindukan selama ini, saudara akan dapatkan. Yakinlah, saudara. Saya terkadang kalau mendengarkan Pak Eras ini khotbah, saya kadang-kadang takut. Takut saya. Apakah Tuhan nanti saya mampu untuk melakukan? Tapi saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, mampukan saya untuk menggenapi firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu datang kepada saya ingin meresponnya dengan baik. Ketika firman Tuhan itu datang kepada saya ingin menghormatinya dengan baik. Tuhan berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini akan lenyap. Jangan engkau membuat dirimu serupa dengan dunia ini. Orang-orang dunia selalu berpikir apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum, saudaraku. Yakinlah, kalau saudara merespon firman Tuhan dengan baik. Ingatlah doa Yesus. Engkau akan berkecukupan dengan baik. Tidak akan pernah berkekurangan orang yang berharap kepadanya. Tidak akan pernah. Di dalam kekeringan, Tuhan tahu memelihara Elia, saudara. Di dalam kekeringan, Tuhan tahu bagaimana memelihara orang yang berharap kepadanya. Dan ketika sungai itu kering, Elia tidak bisa minum lagi. Saudaraku, firman Tuhan berkata kepada Elia, pergilah ke Sarfat. Di sana ada seorang janda. Aku akan memerintahkan dia memberi makan kepadamu. Saudara, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Janda ini punya anak. Dan saudara, Alkitab mencatat, janda ini mempunyai segenggam tepung untuk membuat roti. Dan hari itu adalah hari terakhir dia bisa memakan. Kemudian janda ini membuat roti. Kemudian dia memberikan kepada Elia. Saudaraku, Elia makan. Janda ini makan. Anak dari seorang janda ini makan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Elia sampai masa hujan turun, dia selalu dipelihara oleh Tuhan. Dengarlah baik-baik, saudara. Di zaman kekeringan ini, di situasi yang tidak baik ini, yakin dan percayalah, Tuhan paling tahu bagaimana memelihara setiap orang yang berharap kepadanya. Tuhan paling tahu memelihara setiap orang yang mendengarkan dan menghormati firman. Ketika kita mulai merespon firman Tuhan dengan baik, saudara mungkin berkata, aku sakit Pak,
Aku lagi bersedih. Aku lagi khawatir. Mungkin engkau sedang memikirkan tentang harta, saudara. Tapi kalau firman Tuhan ada dalam dirimu dan engkau baik merespon firman Tuhan itu, maka engkau akan berkata, di dalam nama Yesus sakitku akan sembuh. Di dalam nama Yesus kesedihan tidak akan datang lagi kepadaku. Yang datang kepadaku adalah sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan. Tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi khawatir dalam dirimu, saudaraku. Terlalu banyak orang khawatir hari-hari ini, saudaraku. Mereka khawatir akan ekonomi, akan hidup. Semua khawatir, saudara. Tapi dengar baik-baik. Setiap orang yang berharap dan menghormati firman Tuhan, mereka akan dipelihara dengan baik. Saudaraku, yang namanya malam, semua orang akan melewatinya. Orang percaya dan orang yang tidak percaya. Yang namanya malam, semua orang akan melewati. Dan bagi setiap kita yang percaya, yang menghormati firman Tuhan, yang merespon firman Tuhan itu, suatu hari nanti, saudara, tidak ada malam lagi. Tidak ada lagi tangisan bagi kita. Tidak ada lagi duka cita. Sebab setiap orang yang memelihara, merespon firman Tuhan dan menghormati firman Tuhan, Tuhan akan jaga dengan baik sampai di hari kekekalan nanti. Engkau akan dijaga dengan baik. Tuhan tahu menjaga setiap orang yang percaya. Mari saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, pegang firman Tuhan itu dan respon dengan baik. Saya yakin dan percaya, saudara, ketika kita menghormati dan merespon firman Tuhan itu dengan baik, kerinduanmu, sakitmu, kekhawatiranmu, saudara, semua akan terjawab dengan baik. Haleluya. Saya jemput semua bangkit berdiri. Yesus bertanya, dan puji. Jika dia datang kedua kali
jika dia datang kedua kalinya untuk menghadiri dunia. Apa yang kau buat, apa yang kau buat selama hidupmu, adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat, apa yang kau buat selama hidupmu, adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Orang Tuhan akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Kami rindu setiap firman Tuhan kami dengar. Kami boleh seperti ini. Kami menghargainya dengan sebab itu berhubungan dengan warisan yang ingin kami dapatkan suatu hari nanti sampai di kekekalan. Terima kasih Bapak bagi Tuhan kasih dalam usaha. Terima kasih buat segala kebaikan. Terpujilah nama Tuhan, segala nama dari kekal sampai kekal. Selamat. Amin. Amin. Silakan menuju ke Nah, saudara, saudara kita akan berikan persembahan yang kedua, saudara. Persembahan yang kedua. Saudaraku, ada hal yang saya ingin sampaikan kepada kita hari ini. Kebetulan saudara, bulan ini adalah bulan 5, bukan kebetulan ya. Bulan 8 tempat kita ini sudah selesai. Nah, saudaraku, saya lagi berdoa supaya ada tempat yang baru, saudara ya. Karena ini kadang-kadang kalau hujan banjir. Memang kita sudah perbaiki, sudah lumayan ya. Banjirnya sudah tidak apa lagi, saudara masuk ke dalam sudah lumayan. Tapi saya rindu kita di tempat yang agak strategis dan padat penduduk. Nah, saudara, saya minta saudara doakan. Saya sudah mencari tempat yaitu di Sibolga Selatan. Ada satu tempat, jadi nanti di Parombunan ya. Jadi nanti Bu Nuru dan yang lain lebih dekat lagi. Ada satu tempat itu bekas kafe. Bekas kafe. Nah, kalau di Parombunan sama ya, agak dekat lah. Tapi di jalan ya, di Burung Beo, sebelum Burung Beo. Di jalan besar, bukan di Parombunan atas maksud saya ya, tapi dekatlah dengan Parombunan. Dekat dengan Parombunan, dekat dengan Pasir Bidang, dekat dengan Pondok Batu, saudara. Dan saya lihat tempat itu sangat strategis. Tempat parkirnya kalau mobil bisa lah 6, luas. Ya. Seluas ini adalah tempat parkir, khusus tempat parkir ada luasnya, disertai dengan ada CCTV di dalam, ada CCTV di luar.
dan tempat itu bisa menampung 50 orang kurang lebih. Itu dulu ada ruko bukan kafe, saudara. Kita berdoa supaya yang punya tempat itu, saya sudah berbicara, saudara, dan saya sudah beritahu ke gembala pembina saya, dan suatu hari nanti kita berdoa supaya Tuhan bisa menolong kita untuk menyewa tempat itu 2 tahun, karena dia minta 2 tahun, saudara. Kita berdoa supaya tempat itu bisa kita kontrak dan itu bisa dekat di tempat orang-orang banyak. Saudara, doa ya, kita semua berdoa. Nanti Pak Nur dan Ibu kan lebih dekat ke sana kalau itu jadi, dan adik-adik yang kerumunan boleh lebih dekat karena itu di Brupeo, sebelum Brupeo. Dan di situ juga ada buku warung yang ingin dikontrakkan 1 tahun. Tapi memang besar warungnya. Warungnya itu mungkin ada 8 meter. 8 meter kali 3 meter mungkin. Beton semua, keramik. Besar, cocok butik atau cocoklah entah di apa. Nanti saudara Ibu boleh bertanya. Di sana ada. Di depan gereja itu ada juga gedungnya. Dia buat seperti yang dijual pulsa di sana, seperti itu. Lebih besar dari situ, kira-kira seperti itulah. Lebih besar, mungkin panjangnya kurang lebih lah sama dengan di sana. Yang paling saya suka di tempat itu adalah tempat parkirnya itu bisa parkir mobil 6 biji, ya, kiri kanan. Dan itu tempat parkirnya, saudara-saudara bisa mendoakan, itu ada kanopinya, Pak. Jadi hujan tidak mengganggu kita. Jadi kalau di tempat parkir itu tidak kita terlindung dari hujan lah, terlindung dari matahari. Kalaupun itu persis di pinggir jalannya langsung masuk gitu, saudara. Maka kita berdoa supaya yang punya di zaman Tuhan nantinya supaya boleh tempat itu kita kontrak dengan lebih murah dari sini, saudara, ya. Lebih murah dari sini. Kemarin dia kontrak itu ke Excel, karena itu Excel kan bisnis, itu 7 juta dia kontrak. Kemudian saya datang dan saya dengan Pak Jonathan ke sana kemarin, kami minta dengan yang punya rumah, dan mereka respon dengan baik. Mereka tahu kita mau bikin gereja dan mereka sangat respon dengan baik. Dan di situ juga ada tempat-tempat kos, ya. Ada anak-anak kosnya, ada beberapa, ada mungkin 8 pintu rumah kos untuk anak-anak kos. Nah, saudara, saya sangat bersyukur. Saya pikir nanti anak-anak kosnya bisa beribadah bersama-sama dengan kita, saudara, ya. Kita doakan, kita bawa dalam doa supaya bulan 8 kita boleh ibadah di daerah Jalan Sisingamangaraja. Daerah apa namanya? Sibolga Selatan, ya. Aik Habib, ya, di Aik Habib, Sibolga Selatan. Nah, itu Pak persisnya, kalau Ibu nanti boleh lihat nanti pulang, di depan warung toko Buima, ya, Pak. Di depan warung Buima. Kalau kita dari sini nanti ada BPK. Ada BPK sebelah kanan, ada simpang, lewat simpang itu kira-kira mungkin 50 meter atau 20 meter lagi sebelah kanan. Itu Sirait, kurang tahu juga saya. Iya, jual butik itu. Ya, itu yang disewakan tuh, tempat butiknya. Kemudian yang di belakang itu kafenya dulu, itu kafe dulu, itulah yang ingin kita kontrak. Nah, doakan saudara supaya tempat itu bisa kita ibadah di sana. Memang tempat parkirnya luas, ya, Pak. Tempat parkirnya luas, sepeda motor bebas lah, mobil bisa lah. Oke, saudara, itu beberapa pengumuman untuk kita. Semua kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Selesai sudah ibadah kami, Tuhan, kami berdoa Kau memberkati Indonesia, Kau memberkati Sibolga, Kau memberkati Tapan Ribenan, Kau memberkati kota kami. Semua kami, keluarga-keluarga kami, orang-orang tua kami, istri, suami, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi, keluarga besar kami berdoa. Tuhan, berkati kami, berkati. Biarlah damai sejahtera Allah yang
susah. Pak Simanjuntak kita dulu. Tuhan memberkati. Berkati hamba-hambamu di tempat ini. Berkati anak-anak Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini, Kau juga memberkati mereka. Jaga kami senantiasa dari orang-orang jahat, dari orang-orang fasik, dari rencana-rencana si jahat. Perlindungan-Mu atas kami. Sebab Engkaulah gunung batulah, kota benteng kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pujilah nama-Mu dari kepala sampai kepala. Dan sebentar lagi kami akan pulang. Kami mengangkat tangan kami menengadahkan hati kami dan kepala kami ke tempat kudus. Mari saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang akan memberkati kita hari ini sampai kekal dan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan.